Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Saragi, NIM 2030701123. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Baiklah, materi pertama yaitu Sosiologi dan Antropologi serta ruang lingkupnya. Yang kedua, interaksi sosial masyarakat, kelompok sosial, kebudayaan, diferensi sosial, perubahan sosial, penyimpangan, dan kontrol sosial. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, analisis studi kasus dalam sosiologi dan antropologi. Baiklah, masuk kepada materi pertama yaitu antropologi dan sosiologi serta ruang lingkupnya. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruh terhadap kehidupan manusia, dan studi sosiologi ini lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Kajian objek studi dari sosiologi adalah masyarakat atau sosial, berbeda dengan antropologi yang kajian objeknya pada manusia atau individu. Kemudian definisi antropologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia, baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Tentunya antropologi lebih juga menitik beratkan pada personal dan penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Berbeda dengan studi sosial atau sosiologi yang memusatkan kajian objek studinya terhadap objek sosial. Baik, masuk ke ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lain karena mencakup semua interaksi yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Sosiologi mengkaji beberapa hal, diantaranya satu, ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, masalah kewenangan, yaitu berpihak yang membuat kebijakan berkaitan dengan apa yang dialami oleh warga. Yang ketiga atau yang terakhir, persoalan sejarah, yaitu dengan catatan kronologis, misalnya usaha dan kegiatan manusia beserta prestasinya yang berdokumentasikan. Sosiologi mempersatukan data yang beragam dari beberapa ilmu pengetahuan lain sebagai dasar pengetahuan. Dengan demikian, sosiologi dapat dibutuhkan dengan kejadian sejarah, prinsip-prinsip, dan keberagaman hubungan. 2. Ruang lingkup antropologi. Antropologi salah satu cabang ilmu sosial, mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lainnya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keberagaman fisiknya, dari kemasyarakatannya, dari tingkah lakunya, kebudayaan. Dengan demikian, di beberapa tempat atau negara, universitas antropologi sebagai ilmu mempunyai penekanan terhadap sesuai dengan karakteristik antropologi itu sendiri dan perkembangan masyarakat di tempat itu sendiri. Yang pertama yaitu satu, interaksi sosial. Kita mencakup ke materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang hal-hal interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial mempunyai syarat-syarat, diantaranya yaitu satu, kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu
antar orang, perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia dan sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Yang kedua yaitu kelompok sosial. Menurut Soejano Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang ketiga yaitu diferensi sosial. Diferensi sosial adalah perbedaan masyarakat secara horizontal sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensi sosial. Yang keempat yaitu stratifikasi sosial. Berbeda dengan diferensi sosial, stratifikasi sosial adalah perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor internal pemicu perubahan sosial. Yang pertama yaitu bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Yang kedua adanya penemuan-penemuan baru. Yang terakhir yaitu kelompok atau konflik sosial. Faktor eksternal pemicu perubahan sosial. Yang pertama perubahan lingkungan alam. Yang kedua pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dan yang terakhir perperangan. 6. Penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang yang juga bisa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama tetapi dilanggar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu tentang analisis studi kasus dalam sosiologi dan antropologi. Di sini saya akan membahas problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Sebelum membahas problematika sosial budaya masyarakat, tentunya kita harus mengetahui apa itu sosial budaya. Sistem sosial budaya merupakan perilaku hubungan individu maupun kelompok dalam masyarakat yang diterima oleh sebagian besar orang. Pada Januari 2020 lalu, dunia digemparkan dengan kasus wabah virus corona yang diduga sumber asalnya dari Wuhan atau Cina. Tak hanya kehidupan sosial ekonomi, fenomena virus COVID-19 ini membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan. COVID-19 juga dapat mendorong manusia untuk bertindak secara salah dalam rangka bertahan hidup. Salah satunya itu adalah tindakan panik buying. Tindakan ini adalah menimbun barang kebutuhan sehari-hari, merupakan bentuk ketidakmampuan sebagian dari kita untuk mentoleransi stres yang timbul karena adanya COVID-19. Kesimpulan dari analisis ini yaitu problematika sosial budaya pada masyarakat pandemik COVID-19 ini sangat jelas terjadi mulai dari kontak mata masyarakat, keterbatasan untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan tidak hanya itu, masyarakat menjadi cenderung untuk berdiam diri karena sudah terbiasa akibat pandemik COVID-19. Adanya terjadi disintegrasi sosial merupakan salah satu bentuk dari dampak COVID-19 ini. Baiklah, sekian video presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon pun, kepada Ibu, inilah video yang saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.